Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ada perbedaan antara dulu dan sekarang mengenai orang tua di dalam mendampingi atau mendidik iman anak-anak yang oleh Tuhan dipercayakan. Kalau dulu itu tidak populer yang namanya parenting. Parenting itu pola asuh. Kalau dulu itu nggak populer, tapi kalau sekarang itu populer. Bahkan hampir setiap sekolah itu pasti juga meluangkan waktu untuk mengadakan kegiatan parenting. Mengapa dulu itu nggak populer dan sekarang itu populer? Karena sekarang ini tidak sedikit orang tua yang memang mengalami kesulitan, yang karenanya perlu dibantu dalam hal parenting, dalam hal mendidik anak, tak terkecuali mendidik iman anak. Saya renungkan dalam kitab suci mengenai bagaimana orang-orang itu bersikap terhadap Yesus. Ternyata di kitab suci itu luar biasa. Ada begitu banyak orang yang punya ketulusan hati, semangat dalam hal mengikuti Yesus. Bahkan sampai sore orang betah untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Kita ingat kisah di mana Yesus berhadapan dengan 5.000 laki-laki, nggak terhitung perempuan dan anak-anak. Kalau kita renungkan, itu sudah sore. Ada begitu banyak orang yang mencari Yesus untuk mendapatkan pengajaran dari Yesus. Dan memang dalam kitab suci itu orang-orang yang mengikuti Yesus adalah orang-orang yang sebelumnya itu mendapatkan pengajaran. Jadi mengikutinya Yesus itu buah dari pengajaran. Begitu besarnya semangat orang untuk mendengarkan Yesus, sampai-sampai meskipun Yesus berusaha untuk sembunyi-sembunyi, pergi mengasihkan diri supaya istirahat bersama para murid, itu pun nggak bisa. Jadi selalu terbaca kalau dicari-cari, ini kemana ya Yesus? Jadi semangat tertariknya kepada Yesus dalam kitab suci itu luar biasa. Dan ini bisa menjadi bahan bagi kita untuk bercermin, untuk merenung. Sejauh mana anak-anak itu sungguh dididik, sungguh dibina, supaya sungguh tertarik kepada Yesus. Celaka kalau orang tuanya sendiri juga nggak tertarik dengan Yesus. Di gereja tapi tertariknya kepada yang lain dan bukan kepada Yesus. Padahal yang sangat penting perannya dalam gereja, yang bahkan menjadi fokus utama, itu adalah Yesus. Maka berbahagialah yang sudah punya kesadaran itu. Dan yang kedua ya kita nggak ada cara lain selain berusaha supaya di dalam gereja, sebagai bagian dari gereja, kita sendiri sebagai orang tua juga semakin besar tertariknya kepada Yesus. Hanya dengan kita sendiri mengalami tertarik kepada Yesus, maka kita juga akan tertarik untuk memperhatikan anak, supaya anak juga semakin hari semakin tumbuh tertariknya kepada Yesus. Sebelum anak itu komuni pertama, Sakramen Maha Kudus itu adanya di luar, sehingga anak hanya bisa melihat karena di luar. Nah, setelah menerima komuni, Yesus yang tadinya hanya bisa dilihat lalu masuk. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apa sih sebagai orang tua yang kita harapkan setelah anak itu menerima komuni pertama, setelah tubuh Kristus yang sebelumnya hanya dilihat dan sekarang sudah bisa masuk dalam hidup anak? Apa yang kita harapkan? Apakah kita sempat memikirkan itu atau tidak? Paling tidak pada siang hari ini kita mau mencoba untuk saling sharing, saling berbagi. Jadi kalau bicara soal pengharapan, pasti yang namanya orang tua punya pengharapan terhadap anak. Berkaitan dengan harapan itu, lalu apa yang dikerjakan? Harapan tercapai kalau memang diproses lewat sebuah kegiatan. Saya berharap supaya saya bisa naik kelas. Apa yang dikerjakan untuk itu? Ya belajar. Apa yang diharapkan supaya lari karung saya bisa juara? Ya lari kencang-kencangnya. Anton nggak ikut ya lari karung ya. Karungnya nggak muat.
Nah, jadi kita mau mulai dengan sharing ini. Lalu kemudian untuk mendukung harapan itu, apa yang dilakukan oleh orang tua? Ini pertemuan orang tua ya, jadi kita berbicara mengenai orang tua. Jadi sekali lagi, sebagai orang tua, apa yang kita harapkan setelah anak itu komunitas pertama, dan yang kedua untuk mendukung harapan itu, lalu apa yang dikerjakan oleh orang tua? Silakan nanti sharing dalam kelompok kecil, lalu nanti diplenokan. Nanti saya akan menanggapi hasil sharing. Cukup jelas ya? Sangat sederhana pertanyaannya. Silakan dibantu untuk sharing kelompok.